Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Wendy Cagur. Akhirnya diwawancara. Coba nonton doang. Wendy Armoko ya. Armoko. Kok lu aneh banget sih, Armoko nggak Harmoko atau? Ya nggak ngerti gue. Pokoknya nama Wendy itu, nama Wendy aja diambil dari nama temen nyokap yang dulu mungkin entah nyokap suka atau gimana lah gitu, beneran namanya. Gebetan nyokap? Bukan gebetan, teman kantornya dia, cuma secara penampilan dulu gondrong, suka gambar, namanya Wendy. Nah Armoko nggak ngerti tuh Armoko dari mana gitu, gue juga nggak pernah nyari tahu. Apakah mungkin bokap gue ngefans sama Menteri Penerangan zaman dulu? Iya. Cuma kalau Iya. Mungkin Iya mungkin tanya. Lu nggak pernah nanya emang? nggak pernah. Tapi kok nama Wendy-nya lu tahu? Wendy-nya tahu, Armokonya kayak udah terbebani sama sama nama yang berat gitu maksud gua. Cuma memang nggak tahu, bokap gua konsepnya semua nama anak-anaknya itu di suku kata pertama diakhiri huruf I, suku kata kedua diawali huruf A, akhiri huruf O. Siapa aja? Enggak diakhiri huruf Siapa? Coba lu anak Dewi Aryani kakak gua, Wendy Armoko gua, Yudi Arprianto tuh A sama O. Oh. Ferdi Artanto A sama O. Kakak gua doang yang AI. Sisanya AO tuh. Mungkin karena bokap gua demen AO kan. Bokap lu nggak cemburu nyokap lu memberi nama berdasarkan sosok laki-laki yang pasti menurut nyokap lu dianggap keren ya? Nggak ngerti juga sih, nyokap bokap gua ngasih nama itu, adek gua aja dikasih nama Ferdi itu obat, dari obat apa gitu gua lupa. salah aduh beneran. Jadi nyokap gua jadi kayaknya waktu hamil adek gua tuh kebobolan gitu. Oh, nggak berencana. Nah dia lagi minum obat ver apa gitu, dikasih lah nama Ferdi. Obat itu buat obat KB gitu. Iya kayaknya. Pokoknya gitu deh, seinget gua gitu. Makanya dikasih lah nama Ferdi berhubungan dengan nama itu gitu. Pokoknya asal lah gitu. Tapi lu pernah ketemu sama si Wendy yang jadi inspirasi nama lu itu? Ketemu sih kayaknya, lupa gua pernah ketemu apa enggak, tapi gua ngeliat fotonya pernah. Keren enggak? Iya, ya sosok lah. Ya kan gue juga sosok. Gue juga kalau gue bilang itu keren otomatis gue serba salah dong kalau gue nggak keren, ya kan. Sosok lah, karena gue juga sosok gitu. Kan memang karena apa tadi lu bilang, karena dia jago gambar apa segala macam. Berarti menurut lu jago gambar gara-gara si Wendy itu apa ada itu? Gue juga nggak paham, Kang. Nah, gue juga nggak paham. Jadi gue turunan siapa sebenarnya? Lu jangan mengarah ke sana deh gitu. Kok mengarah ke sana? Enggak, kan gua nanya. Siapa yang mengarah ke sana? Enggak mungkin memang sebenarnya ya gue nggak tahu juga ya. Kecil aja gue dipanggilnya Encek. Encek tuh panggilan. Nah, ya, karena si Wendy itu memang Chinese. Nah, gue tampilan gue waktu kecil tuh kayak orang Chinese banget, mata gue sipit, kulit gue putih gitu. Kalau mungkin sekarang karena sering kena matahari jadi mata memuai, kulit juga memblack gitu, mendop gitu loh. Jadi dulu sih gue dipanggilnya Encek gitu, karena kayak emang mirip banget Chinese gitu. Yang lain nggak ada yang lain nggak. Terus lu nggak bertanya-tanya aku anak siapa? Nggak usah. suka nggak lah, gue nggak mau cari tahu juga, nggak lah. Ya anak bapak gua Slamet Rianto sama mama gua Mona Lisa. Udah dua-duanya orang terkenal di Indonesia dan dunia. Ya kan? Mona Lisa lukisan Leonardo da Vinci. Dia nyokap lu artsy banget ya namanya ya. Yoi, bokap orang pertama yang menginjakan kakinya di bulan. Apa? Neil Armstrong dengan dan Edwin Aldrin. Iya, dengan selamat sampai ke bulan. Berarti kan bokap gua sampai dong ke bulan. Bener gak? Bener dong. Dengan selamat. Dengan siapa? Selamat. Ya selain Neil Armstrong dan Buzz Aldrin itu ya. Iya. Dengan selamat. Dengan selamat. Berarti bokap gua ikut sampai ke bulan. Gitu. Tapi keluarga lu ada yang seneng gambar-gambar gini, apa art gitu? Adik gua senang sebenarnya. Dia sisi kreatifnya juga lumayan. Walaupun adik gua yang pertama nih dia seneng ke situ juga, ngedit video, foto, dan kadang-kadang suka gambar juga, ngedesain juga gitu. Walaupun nggak secara manual ya kayak gua gitu. Maksudnya kalau gua kan bisa manual
bisa bikin sketch dulu dan segala macem. Kalau adik gue kayaknya langsung pakai komputer, terus dia senang musik juga, lebih ke situ sih sebenarnya. Belang belentongnya ke situ sih. Kakak gue pure anak pinter gitu. Oh, akademisi gitu. Akademisi banget. Jadi buat yang belum tahu, ini kita wawancara ini sesaat setelah saya dan Wendy milok-milok. Apa istilahnya, ngaleng ya? Grafiti. Silakan lihat di channel YouTube-nya Faking Shit ya. Faking shit. Ini pertama kali loh saya capek banget mau wawancara anjir, karena sebelum Pakai tangan kiri. wih, capek. Udah ditawarin lo, padahal tadi pakai ini nggak mau. Bagus, konsisten berarti. Karena gue ngerasa nggak nyaman kalau pakai tripod, biasa pakai tangan. Pakai tangan. Ya. Tapi ini gue lemes banget. Dari tadi komplain mulu. Usia tuh nggak bisa dibohongin ya, padahal umur kita sama loh. Kan lu biasa. Iya itu Oh, dia. jari lu kuat banget berarti. Bisa karena biasa. Enggak, awalnya juga sama lah, kram-kram juga, sakit juga gitu. Tapi ya makin lama kan makin biasa juga gitu. Ya pokoknya lihat aja di channelnya Wendy Faking Shit. Iya. Jadi dia punya channel Karma Kontennya Karma namanya, tukar nama. tukar nama gitulah, art-art gitulah. Ya pokoknya sebenarnya gue pengen ngeracunin orang-orang di sekitaran gue, terutama public figure, terus juga orang-orang yang memang punya bisa dibilang punya nama di masyarakat, entah itu influencer dan segala macamnya gitu sih sebenarnya. Pengen ngeracunin aja mereka untuk sedikit flashback. Dulu mungkin pastilah lo aja pernah nyoret-nyoret zaman dulu, zaman SMP gitu ya kan. Nah siapa tahu dengan gua ajakin lagi, ya besok-besok punya ketertarikan lagi, punya sudut pandang yang berbeda lagi ke depannya. Kayaknya sih enggak, Wen. Enggak ya? Oh, thank you. Buang-buang duit, Wen. Buang-buang duit enggak? Enggak lah. Karena lu ada dibalikin lagi ke ini ya. Kemana? Ke AdSense? Iya. Enggak. AdSense yang gue dapetin itu Buat gaji karyawan. Iya, bahkan nggak cukup untuk gaji karyawan. Jadi memang maksud gue ini Faking Shit adalah cara gue bersenang-senang. Kalaupun gue masih gue AdSense-in karena ya memang buat gaji karyawan. Gue ada 3 karyawan yang bantu gue di situ. Terus juga buat operasional dan segala macem gitu. Tetek bang ya, beli peralatan ini itu segala macam. Jadi memang ke situ sih sebenarnya. Faking shit kan itu, kalau fake ink itu berarti tinta palsu. Tapi kan lu tintanya asli. Enggak sih, sebenarnya itu adalah apa istilah Indonesianya apa ya? Parodi. Analog bukan apa sih? Bukan parodi sih sebenarnya. Dari fucking shit kan. Iya. Dari ya fucking shit. Gua ambil faking shit. Sebenarnya fake tuh palsu, ink tuh tinta, tapi gua analogikan sebenarnya bukan tinta tapi bentukan kita gitu, bentukan personal yang fake gitu, ngerti gak? Oh, apa yang kita tampilkan di luar tuh enggak ini. Betul. Shit tuh ya udah kotoran, jadi Iya. ya mungkin karena gue sudah kadang-kadang bingung membedakan mana yang asli mana yang fake, ya gue bikin akunnya namanya Faking Shit gitu. Karena lu bertahun-tahun di dunia hiburan tidak bisa membedakan mana yang teman beneran, mana yang Iya memang susah. Lu bisa gak? ya gue sih nggak peduli ya. Gue sih tidak terlalu mempedulikan mau fake atau real. Teman gue juga sedikit kalau di dunia hiburan. Iya bener, sama gitu. Karena ya gue nggak bilang teman-teman yang nggak kenal sama gue segala macam fake dan segala macam, nggak juga. Justru dari guanya sendiri mungkin ya berpikir bahwa ya bingung. Maksudnya kan kalau sekarang ketika lo udah masuk ke dunia entertain tuh kadang-kadang semua bisa di-create, bahkan diri lu sendiri pun bisa di-create yang tadi mungkin kasarnya aslinya lu pinter, di-create-nya jadi bodoh. Begitupun sebaliknya, lu sebenarnya bodoh, di-create-nya seakan-akan pinter. Jadi kita bingung nih ketika kita berhadapan sama orang itu, asli lu yang mana gitu. Jadi kadang-kadang bingung gitu. Nah makanya ketika gue buat Faking Shit ini, ya gue ngerasa jadi diri gue sendiri gitu. Karena gue dengan Faking Shit ini gue gambar, gue keliling daerah, misalkan gue diundang ke kota A, ke kota B, kenalan sama seniman-seniman di sana, berteman, berlanjut silaturahminya, maksudnya saling menanyakan kabar dan segala macem. Gue lebih ngerasa nyaman karena gue
terlepas gue nggak tahu juga dia fake atau enggak pun, tapi somehow hati gue masih berpikir bahwa oh gue masih bisa ngebedain ini pure apa enggak. Karena lu diundang ke sana sebagai seniman, Iya, bukan sebagai pelawak. Ya. bukan. Dan gue memang ketika gue diundang sebagai orang yang suka gambar, suka ngaleng pun, ya baratnya gue memposisikan diri gue pengennya tidak sebagai public figure, tapi at the end orang-orang awam kan tetap melihatnya gue sebagai public figure, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi gue nge-build diri gue ya, kita nongkrong bareng, ngedeprok bareng, kotor bareng dan segala macem, hujan-hujanan, gambar hujan-hujanan dan segala macem, ya gue lakuin, gue senang-senang aja gitu. Kalau tadi ngomong-ngomong fake di ini, yang fake di TV dari seorang Wendy Cagur apa? Menurut lu? Apa ya? Apa yang fake dari gue? Bingung juga. Mungkin orang yang bisa menilai kali kan. Lu ngerasa, maksud gue kalau gitu pertanyaannya, lu merasa bukan jadi diri lu ketika ngapain di depan layar? Ketika harus memainkan sebuah peran, memainkan sebuah cerita yang nggak ada hubungannya sama komedi sebenarnya. Kalau ya gue lahir besar karena dunia komedi gitu. Jadi somehow gue ngerasa bahwa ketika gue kalaupun gue di peran gue di acaranya adalah acara talk show, acaranya acara komedi dan segala macam, part gue adalah tetap di part itu gitu loh. Humornya gitu, Humornya lawaknya. aja. Gue nggak bisa part-part yang lain yang mungkin teman-teman yang lain sudah ahlinya, dan gue menyadari hal itu. Jadi gue pasti akan terlihat kok, orang juga bisa menilai ketika misalkan ada part-part misalkan prank-prankan misalkan gitu, terpaksa misalkan di TV gitu ada prank-prankan tapi nggak real misalkan kayak gitu. Gue tuh nggak bisa maininnya, gue bahkan bisa menolak untuk bilang enggak. Gue terakhir pun gue ada acara yang ketika gue harus main prank-prankan, harus realityan dan segala macam, gue menolak sampai efeknya adalah ketika tiba-tiba anak gue datang nonton, ikut gue syuting gitu, terus tiba-tiba adegannya berantem, terus tiba-tiba anak gue yang cowok nanya ke asisten gue, "Om, itu beneran apa bohongan? Kenapa, Dek?" "Iya, Dede takut, jantung Dede deg-degan." Nah, gue denger cerita itu dari asisten gue. Saat itu juga gue makin yakin memutuskan bahwa wah, emang nggak bisa gitu. Karena sebelumnya gue selalu menolak. Gue bisanya hanya itu gitu. Jangan ada gimmick-gimmick yang di luar komedi lah ya. Iya, karena gue nggak bisa gitu. Dari dulu sebenarnya bukan sekarang aja gitu. Dari dulu ada beberapa acara gue juga yang memang kasarnya kalau sekarang itu terkenalnya prank-prank segala macam. Dulu juga ada lah. Dulu ada acara-acara kayak gitu, ada gitu. Cuma dari dulu ketika udah bukan real gue ngerjain lu misalkan gitu, beneran real tuh gue udah bisa itu. Misalkan gue di depan kamera misalkan kaget ya, tapi tiba-tiba gue lari ke belakang kamera tuh, terus gue gitu, gue bisa gitu. Saking bete-nya gitu. Tapi ya gimana ya, perjalanan hidup sih sampai akhirnya ke titik gue sekarang. Ya gue mungkin beberapa stasiun TV juga udah tahu lah, maksudnya karakter gue untuk bukan sok-sokan idealis ataupun sok-sokan suci dan segala macam, enggak. Cuma gue paham betul bahwa gue tidak bisa gitu, karena mungkin semua ada keahliannya, kelebihannya, dan nggak bisa disalahkan juga. Misalkan oh ini acara begini, settingan acara ini segala, gue nggak bisa nyalain juga ya, karena yang membuat acara-acara seperti itu berjamur justru masyarakat sendiri. Ya, tapi kan agak susah karena lu lu ada di TV yang penuh gimmick ya. Iya, tapi bisa-bisa aja sih menurut gua. Pada akhirnya orang nerima, si Wendy jangan dikasih. Iya, bisa. Sampai gua beneran pada saat anak gua ngomong kayak gitu, gua langsung ngomong ke manajer gua, besok kalau sampai gua ada gimmickan lagi segala macem, jangan salahin gua kalau gua vokal. Nah besoknya udah, gua cuma komedi. Pokoknya selama itu Dan masih gue bisa say no untuk beneran, bukan yang sok-sokan gaya-gayaan sih Kang. Cuma maksud gue sudah berarti dari 2000 tuh 2001, 19 tahun lah. 19 tahun gue terjun ke dunia entertain ibaratnya gitu.
jatuh bangun, proses dan segala macem. Emang dari dulu pun gue berusaha untuk gimana caranya, ya sudah gue hanya berkomedi saja gitu. Kalaupun ada acara-acara gue yang zaman dulu ini itu segala macem, ya mau nggak mau harus gue jalani karena ya mungkin acaranya grup ya kan, terus atau juga misalkan memang ya gue baru gitu loh, jadi ya gue ngikutin flow-nya dulu sampai akhirnya gue mungkin bukan sok-sokan punya power ya, tapi ya mungkin memang gue ngerasa gue bisa meninggalkan apa nih ke orang-orang yang nonton gue, yang lihat gue gitu. Kalau gue cukup seneng cuma dengan terhibur aja udah cukup seneng gitu, tanpa embel-embel bahwa lu begini lu begitu, udah lu terhibur aja udah seneng gitu, karena berarti udah berhasil gue. Iya, dan karena sekarang mungkin kan lu udah punya posisi tawar yang oke ya. Mungkin ya gue harus manfaatkan itu dong. Iya. Justru kalau gue nggak punya posisi tawar terus gue sosok nawar, ya bodoh gue. Ya sebenarnya jadi kayak kegelisahan itu udah ada dari zaman dulu ya. dulu Jangan deh. dulu makanya namanya faking shit. Terus gue juga sempat gue bukan terjun ya gue berkarya di media yang lain, di hip hop. Gue udah single ketiga. Single pertama yang gue keluarin judulnya Hipokrisi, which is itu artinya munafik gitu. Itu gue udah saking hektiknya sama apa namanya, kondisi yang terjadi di sekeliling gue gitu. Jadi gue ngerasa bahwa udah di kepala banget, ya udah gue keluarin dari dengan media karya yang berbeda. Ya, terlalu banyak kemunafikan di sekeliling lu. Iya mungkin itu juga terjadi sama gue, orang melihat gue juga mungkin seperti itu. Makanya faking shit menurut gue akhirnya menjadi media gue untuk apa ya, mencoba untuk balance dalam hidup dan mencoba untuk ya udahlah, yang sama mungkin seperti lu bilang pada saat kita ngobrol di Karma gitu. Pada sekarang gue kayak nggak punya target untuk ini itu gitu. Gue udah punya keluarga, rumah udah ada, kendaraan udah ada, bukan lagi mikir besok gue harus beli ini, gue harus beli itu segala macam. Udah nggak sampai ke situ gitu. Gue jadi udah yang menikmati hidup gue tiap hari, berangkat kerja pakai sepeda. Itu yang kadang-kadang membuat gue untuk selalu sadar bahwa lu jangan selalu melihat ke atas, lu harus melihat ke bawah gitu. Karena ketika mungkin kalau gue berangkat kerja pakai mobil, yang gue lakukan adalah hanya tidur, main handphone, nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika gue bersepeda tuh kan, wah itu alat gue bermeditasi yang menurut gue works banget. Ketika gue bangun tidur disuguhi oleh Instagram yang Soleh Solihun beginilah, Andre Taulani lagi lagi kemana lah segala macam. Itu gue sebagai manusia biasa SID keluar tuh, sirik ide dengki tuh keluar tuh. Wih anjrit gitu. Tapi begitu gue berangkat, gue sepedaan, panas-panasan, hujan-hujanan, ngelihat orang yang jauh lebih di bawah gue gitu, gue kayak hilang aja itu tiba-tiba gitu. Jadi sementara buat gue ya mungkin banyak orang yang belum tahu sih Kang, maksudnya ya gue ketemu dengan orang yang belak-belakan yang acara lu sampah, lu pelawak sampah, lu nggak punya meaning dan segala itu udah banyak. Cuma maksud gue banyak Kang, cuma ya udah gitu. Maksud gue percayanya mau gimana pun gue hanya melakukan part kecil dalam hidup gitu, dan mungkin part gue ya ini gitu. Yang penting gue tidak menjual prinsip dan harga diri gue sih gitu. Jadi gue butuh uang, gue cari kerja, tapi gue nggak mau sorry to say gitu ya, diinjek-injek ya gue nggak mau gitu. Tapi ketika orang bilang acara lu sampah, lu perasaannya gimana? Ya mau ngomong apa? Karena maksud gue tidak bilang acara gue sampah dan segala macam, enggak. Cuma maksud gue kalau sekarang gue berpikirnya adalah lu mau berbuat baik aja, zaman sekarang tetap ada celah untuk salah gitu. Apalagi lu mau berbuat salah. Jadi gue mah udah sudah sampai taraf tidak menghiraukan orang-orang yang berpendapat negatif ke gue. Ya anggap aja kalau ada yang berpendapat begitu dan masukannya memang dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan misalkan gitu, itu justru nggak usah gue ladenin pun, itu udah jadi cambuk buat gue untuk iya ya, gue diingetin nih, gue jangan sampai keluar track gitu. Kalau gitu pertimbangan lu menerima program apa itu? Pertimbangan menerima program yang pertama itu acaranya memang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu.
gue sebelum menerima program tuh gue pasti ribet sama manajemen gue tuh. Gue pasti akan ribet ke manajemen gue, acaranya kapan, tayangnya di mana, konsep acaranya apa. Nggak usah acara TV yang stripping atau acara bintang tamu aja, gue pasti nanya temanya apa. Terus kalau misalkan off air pun sama gitu, gue termasuk yang ribet untuk nanya gitu. Oh kalau misalkan kalau bentukannya gue hanya sekedar menghibur, nggak yang ribet-ribet, nggak yang pakai, nggak terlalu banyak gimmick, bukan gimmick komedi gitu ya, gimmick realityan dan segala macem. Bingung juga ya, karena kalau ngomongin reality, kalau reality emang bener-bener real sih nggak apa-apa, itu reality. Masalahnya kan banyak yang sekarang reality tapi nggak real, apa gitu masuk ke reality kan? Lu sebagai seorang jurnalis juga gue nggak ngerti deh. Ya, Gitu dengan sih. ada istilah reality show aja aneh. Masa show kan pertunjukan. Pertunjukan kan tidak real. Tapi kok reality show? Ya itulah, gue juga gak ngerti, nggak paham gitu. Jadi maksud gue, ya sudahlah, gue jalanin part gue aja. Gitu. Tapi masih bahagia lo menjalani profesi lo ini. Bahagia selama masih ada orang yang tertawa, masih ada orang tersenyum, masih ada orang yang appreciate. Dan bahagia karena gue masih ngerasa bahwa I'm still on the right track. The right tracknya maksudnya ya gue masih hati gue masih mau bekerja aja, itu sebenarnya masih mood bekerja, berangkat kerja. Itu menurut gue masih appreciate sama acara itu, masih ngerasa gue masih ada ikatan, ada bonding sama acara itu gitu. Terlepas acara itu acara remeh temeh buat orang-orang atau acara yang biasa aja atau acara yang nggak penting segala macem, selama menurut gue hanya menjalankan peran gue sebagai penghibur di situ dengan apa ya, dengan kasta, dengan skala yang menurut orang mungkin rendah dan segala macem. Ya balik lagi, eh, ya mungkin memang fasenya gue di titik itu. Nggak semua orang harus, menurut gue, jadi stand up yang pinter. Nggak semua orang harus jadi orang-orang yang bisa menghibur dengan cara yang cerdas dan segala macam. Kadang-kadang menjadi joker pun ternyata cukup menyenangkan dan mungkin punya manfaat buat orang. Kapan lu sadar punya bakat menghibur atau melawak? Dari kapan ya? SD gue seneng tampil sih Kang. Ngapain? Perform gitu di depan sekolah. Kalau walaupun pas latihan sih lucu, tapi begitu pas depan panggung diem. Itu SD. Tapi pas Ngapain? Perform apa? perform ini kayak model-model pementasan drama gitu kan. Iya. Tapi gua sisipin komedinya gitu. Itu dari sisi gua gitu. Itu dari SD gitu. Tapi kalau dari yang bener-bener kayak gua mulai kelihatan itu SMP sih sebenarnya. SMP udah mulai kelihatan pergaulan sama temen. Terus kalau misalkan ada acara apa di sekolah gitu, gue kayak yang berani memberanikan diri untuk tampil. SMA justru gue nggak laku ya. Gue nggak jelas SMA gue, malah kayak nggak indah SMA gue. Kenapa? Iya nggak tahu. Kok bisa nggak indah? Nggak tahu deh. Nggak punya temen? Ada banyak temen gue, cuma kayak nggak jelas arah gue mau kemana gitu. SMA gue mau jadi penulis. Ya pernah juara lomba juga sih, lomba tulis di SMA sih, cuma nggak ngerti gue arah gue kemana. Ya gitu deh. Lu menemukan arah hidup lu kapan? Gua menemukan arah hidup gue kapan? Ya setelah gue menikah. Masa? Mm-mm. Waktu gabung di Cagur pun lu merasa belum menemukan arah hidup? Belum lah. Karena gue dulu bahkan sempat berpikir bahwa gue nggak akan pernah mau menikah. Karena Ya, sering disakitin. Klise anjing. Nggak, dulu beneran kan gue pernah yang sampai ibaratnya ngomong sama diri sendiri, gue nggak mau nikah, udah capek lah gitu. Gue nggak percaya cinta. Tapi ya balik lagi, tujuan hidup gue kayaknya makin lama makin ya, sebelum menikah kan ya udah tujuan gue kan keluarga, menyenangkan orang lain sebagai seorang penghibur lah, pria penghibur gitu kan. Tapi kalau ditanya tujuan hidup dan segala macam, ya kayak belum terbentuk benar-benar dengan solid sebelum gue menikah. Tapi ketika sudah menikah ya semua kan pelan-pelan akhirnya mengkerucut sampai akhirnya oh ya udah. emang lu berapa kali disakitin sampai Banyak. sebanyak apa?
gila lah. Enggak lah. Berarti tapi lu laku kalau gitu banyak pacar. Ya lumayan sih sebenarnya, nggak jelek-jelek amat, nggak. Ya lumayan lah. Ya maksudnya diselingkuhin, terus jadi nama cewek, ternyata ceweknya masih punya pacar, kayak gitu-gitu tuh. Jadi gue dulu tuh pemuja cinta kan, jadi ketika tiba-tiba di obrak-abrik hati gue tuh, ya udah sampai ke titik itu, wah gue nggak mau merit. Jadi lu belum pernah lu yang mutusin, selalu lu disakitin perempuan. Pernah sih mutusin, pernah akhirnya ya mau nggak mau lah. Gue orang sekarang gue datang ke rumah cewek gue misalkan gitu, tiba-tiba ada cowok keluar dari rumahnya, gimana coba? Emang masa gue nggak putusin? Tapi dengan sakit hati gitu. Ya iya dong. Tapi besok-besoknya dia minta balikan sama gue, kan kurang ajar ya kayak gitu. Tapi ya udahlah gitulah. Tapi ya balik lagi, kalau ditanya kapan gue menemukan semuanya jadi kelihatan lebih jelas ya ketika gue berkeluarga. Setelah ketemu Ayu. Apa yang bikin lu mau ini nih? Love at the first sight. Masa sih? Iya. Love at the first sight. Gue ketemu sama Ayu di lokasi syuting Cagur Naik Bajai sitcom. Terus dia jadi bintang tamu ceritanya. Gue kan pemain tetapnya gitu. Nah ceritanya adegannya adalah gue ceritanya lagi PDKT sama Ayu gitu. Jadi gue cerita bacain puisi. Jadi pas gue bacain puisi itu bener-bener kayak gue yang pakai hati kan. Beneran pakai hati. Terus waktu itu ada pemain namanya Emi Lembu segala macem gitu kan. Kebetulan gue sama Emi Lembu kan dekat gitu kan, temenan gitu. Terus dia bilang, lu kenapa sih nggak jadian sama temen gue? Enggak, gue nggak tahu, gue mau coba memaksakan jadian sama temen lo tapi nggak punya perasaan. Tapi si Ayu itu maksudnya temennya oh yang dekat juga sama gue gitu. Gue mencoba gitu, tapi kan nggak bisa. Tapi kalau nggak sama yang ini nih, si cewek ini, nggak tahu ya, kok gue ngerasa ada sparkling gitu sama dia gitu. Pertama ketemu, pertama lihat beneran siapa ini gitu. Dan Denny adalah orang yang berjasa menjodohkan gue secara tidak langsung. Gimana jasa dia? Dia tukar nomor sama Ayu, tapi nomor dia yang dikasih adalah nomor gua. Oh, dia tukeran dong. Iya. Tapi dia naruh nomor lu. Nomor gua, terus ngucapin lebaran ke gua, Ayu, abis itu gua balas. Terus gua bilang gua bukan Denny gitu kan, dia kaget gitu. Udah awal dari situ. Wah, berarti Denny dapat masjid. Amin ya Allah. Di surga. Amin. Kalau dia masuk surga. Iya kan, katanya orang kalau nyomblangin dari ini kan sampai kawin dapat musola. Alhamdulillah. Tuh, Dan dia dapat pahala Denny. Lu harus masuk surga Dan karena Amin. ada musola di situ ya, ada masjid nunggu atas sama Denny Cagur ya. Ya minimal jadi merbot nggak apa-apa lah Den, tapi udah dapat jatah. Iya. Amin. Jadi lu harus masuk surga. Kalau lu masuk neraka nanti kasihan masjidnya nggak ada yang nggak ada yang punya. Tapi emang Denny yang berjasa. Udah, akhirnya dari situ berjodoh. Oh, dia nggak punya pacar waktu itu? Cowok yang deketin banyak, punya pacar kayak lupa gue, kayaknya sih ada. Tapi maksud gue apa yang bikin ya selain love at first sight yang bikin lu akhirnya mulai membuka diri bahwa ternyata masih ada harapan buat cinta? Gak ngerti. Gue kenal istri gue, dia umur 18 tahun, Kang. Sementara beda kita kan 11 tahun. Lu bayang dia umur 18 tahun, berarti umur gue adalah 29 tahun. Jadi ibaratnya gue udah kelas berapa tuh? Kelas ya beda 11 SMP lah ya. Ya. SMP dia baru bayi. Iya, lu kelas 1 SMP. Iya bener. Dia baru lahir. Bener. Nah, cuma pada saat itu pun nggak ada kepikiran, awal-awal nggak ada kepikiran pas ngobrol sama dia, karena dia bilang kalau dia setelah lulus SMA misalkan dia pengen kuliah ke luar negeri lah, lanjutin segala macam, pendidikan buat keluarganya sangat penting gitu. At the end itu juga sempat bikin gue feeling down gitu, tapi akhirnya udahlah, PDKT-nya juga ribet sama dia. Ribet gimana? Tarik ulur gue deketin, dia hilang. Terus begitu gue udah deketin cewek lain, dia nongol. Kan anjing ya. Terus gue jauhin tuh cewek. Iya, gue kejar dia lagi. Hilang lagi semangat lagi, hilang lagi gue, anjrit, gue bilang. Ternyata kemana? Ternyata ya dia ngerasa karena memang ya dia temenan doang sama gue gitu.
Gua nggak memperlihatkan kalau gue suka sama dia gitu. Nggak jelas sih anjir. Itu emang karena memang dia mungkin banyak yang PDKT sama dia kali, jadi kayak dia memilah-milah mana yang Iya, cocok buat dia. pelawak nih gimana masa depannya sama pelawak. Betul. Orang gue pernah disidang sama keluarganya. Iya, cuma gara-gara awal-awal gue pacaran sama dia. Pelawak ya? Iya, pelawak bukan istri yang banyak. Kayak Mas Parto, Kiwil, itu disebutin nama gokil gue bilang. Terus gue bilang aja ke opanya apa omnya gitu. Iya om, tapi tukang beca juga ada kok yang istrinya banyak, cuma nggak kayak expose aja gue bilang. Dia bilang udah nggak semua begitu sih om, dan ya emang dari dulu gue mah buat gue prinsip gue ya menikah kalau bisa ya sekali seumur hidup gitu. Terus akhirnya mereka menerima argumen lu. Iya, karena gue menunjukkan keseriusan gue gitu, butuh waktu bener-bener 1 tahun untuk dari kita jadian sampai akhirnya menikah. Totally memang bener-bener stretch 1 tahun Kang. 18 April 2009 jadian, 18 April 2010 menikah. Oh, cuma 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi untuk memutuskan menikah pun cuma 3 bulan sebenarnya. Setelah itu tunangan. Oh, jadi pacaran Fase-fasenya. pacaran 3 bulan, tunangan yuk. Iya, Langsung setahun kemudian nikah. iya. Dan gue believe-nya, percayanya ketika semua dipermudah, menurut gue, oh ya udah, ini jalan Tuhan, jalan Allah buat gue, dan mungkin kita berdua memang berjodoh gitu. Waktu lu bilang pelawak banyak istri, lu sebenarnya pengen ketawa apa? Pengen ketawa gue malah, karena maksud gue stereotip banget ya orang-orang ya, kadang-kadang ya kampret gitu ya, maksudnya shit. Udah gitu yang lu sebut lu kenal semua lagi. Iya gitu kan. Gimana juga ya. Tapi memang kebetulan beberapa pada saat itu memang lagi ada berita lagi naik yang tukang beca kalau nggak salah istrinya banyak tuh, makanya gitu aja gue sikat gitu. Apalagi waktu pas gue datang ke acara keluarganya tuh, gue inget banget baru habis dari Pondok Indah Mall beli jam tangan Transformer, jam tangan anak-anak gitu, lucu-lucuan. Beli sama bini gue bareng kalau nggak salah gitu. Set gue pakai itu, sampai diceletukin sama omnya. Gimana mau serius nikahin, ayo jamnya aja Transformer, apa hubungannya? Gak ada hubungannya gitu. Tapi ya pelan-pelan akhirnya semua udah mau 10 tahun pernikahan kita, dan alhamdulillah maksudnya dari yang dulu omnya ngecengin pun ketemu sama gue sekarang ya udah kayak saling appreciate aja satu sama lain, karena kan gue membuktikan gitu, gue nggak ada hubungannya isi hati orang dengan apa yang lo pakai kan sebenarnya gitu. Apalagi selama itu bukan yang tiba-tiba lo cuma pakai kolor doang ke acara keluarga kan, enggak, cuma pakai jam tangan Transformer ya lucu-lucuan aja gitu. Ya harusnya kan mereka tahu dasar pelawak. Nah iya kan gitu. Tapi keluarga bini lu menganggap lu lucu nggak? Nggak tahu Kang. Nggak kan, pasti kan ada komentar, ih kamu lucu banget deh, atau sebetulnya mereka nggak tahu lu ngapain di TV. Istri gue nggak kenal gue, istri gue nggak tahu gue artis, nggak tahu. Tapi kan ketemu di Cagur sitkom itu. Nah iya, taunya di situ. Kalau begitu diceritain sama orang-orang ini baru maksudnya artis. Dipikirnya pemain sitkom aja gitu. Padahal itu berarti kan udah tahun 2008 ya, itu berarti kan udah 7 tahun gue. Iya kan itu udah terkenal Cagur. Lumayan. Tapi di bini gue nggak tahu. Jadi maksud gue ya udahlah. Ya alhamdulillah lah bini gue. Makanya dia tarik ulur kali. Ini siapa sih? Iya. Bisa jadi Kang, orang gue nembak juga hampir lompat dari hotel, itu mah udah rahasia umum kan. Gue nggak tahu itu. Anjing. Apa sih? Lu hampir ditolak. Ditolak. Kan Ditolak. gue terbang ke Makassar. Gue terbang ke Makassar untuk nembak dia surprise. Jadi udahlah, gue karena dulu diracunin sama FTV ya kan, FTV, SCTV dan segala macem tuh. Waduh, temen gue itu kan, wah gimana caranya bla 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 bla. Akhirnya udah, gue datang ke Makassar ditemenin sama asistennya Denny yang dulu namanya Ambrol. Yuk temenin yuk, gue mau nembak cewek nih, nembak Ayu. Gue minta izin ke Isa, sahabat gue kan. Isa Bajai ya? Isa Bajai. Mau ke Makassar nih mau nembak Ayu. Yakin sob? Kan dia kayak tarik ulur gitu. Isa kan tahu kan. Yakin nggak? Terus udah jauh-jauh ditolak segala macam. Udahlah, ini usaha terakhir gue. FTP banget ya gue.
berangkatlah terbang. Dang, tadinya nggak mau ngomong ke keluarga. Cuma kan karena gue takut tinggi, takut terbang. Gue takut terjadi apa-apa, Kang. Orang tua gue nggak tahu. Akhirnya gue telepon pas mau take off. Ma, mau ke Makassar. Astagfirullahaladzim. Mau ngapain ke Makassar? Mau nembak cewek. Jauh amat. Ya gimana, mah? Kali jodohnya di situ. Oh gitu, ya udah deh, mama doain Bismillah ya nak, kalau emang jodoh nggak kemana, iya udah Bismillah, udah tenang berangkat. Nah, Lu tuh sebenarnya minta doa tuh bukan minta doa takut ditolak ya, lu takut pesawatnya iya kenapa-napa bener, ya. takutnya kenapa-napa. Aduh, kasihan mak gue, Kang. Maksud Bukan gue. takut ditolak ya sebelum minta doa. Iya tuh nggak sebetulnya. ada ketakutan ditolak gitu, karena begitu pas sampai Makassar pun, gue bener-bener kayak sinetron sih, nyampe gue tunggu di Pantai Losari. Wah, kalau gue jadiin buku ngehe juga sih. Gue tunggu di Pantai Losari. Gue dulu zaman masih BBM. Gue tulis di status, gue tunggu sampai jam 9. Tuh gue kasih foto gue di Pantai Losari. Yang enggak teman bini gue. Wah, Wendy ada di Losari. Hah, masa sih? Wah, ngebut langsung bini gue tuh datang ke Pantai Losari. Kamu di sini. Terus udah kita jalan makan tuh segala macam. Besok paginya gua diketemuin sama nyokapnya, bercanda ketawa ketiwi, langsung akrab tuh sama nyokapnya. Terus siangnya sholat bareng sama bokapnya, sorenya jalan ke mall, turun dari eskalator, dia ngegandeng gua gini, dia ngegandeng gua, Kang, turun dari eskalator. Ini belum nyatain nih. Belum. Udah pede. Iya dong, di atas kertas, woi, terima dong, ya kan. Nyokapnya oke, bokapnya kayaknya asik, dianya gandeng. Set malamnya gua inget banget. Gue nembak dia di Cafe Bellagio di Pantai Losari. Siap, gue menembak. Terus gue ngomong gue suka sama dia. Setengah jam dia nggak jawab. Anjing gue bilang. Diem. Udah. Jadi lu nyatain terus Dia diem dulu tuh. Terus nangis. Wah, udah nggak bener gue bilang. Udahlah jawaban klise-klise perempuan-perempuan gitu. apa Ya udah kalimat gitu. pastinya apa? Kalimat pastinya adalah ya gue suka, gue sayang gitu, tapi gue nggak bisa nerima lo gitu. Maksudnya apa? Ya itu maksud gue. Udah akhirnya gue anterin dia pulang ke rumahnya. Gue terus ya udah, gue bilang udah nggak apa-apa. Gue bilang yang penting gue udah usaha. Gue bilang gue pulang ke hotel, balik ke hotel barengan sama si Amrol itu kan. Dia exciting kan. Dia punya keluarga di situ kan. Jadi pas barengan amprokan gitu. Gimana Pak? Terima dong. Tolak. Wah, bapak bercanda. Tolak. Udah masuk kamar. Astagfirullahaladzim, kok ditolak sih? Udah kita pulang aja Jakarta. Gila, parah banget ditolak. Udah pulang tuh. Enggak, masuk ke kamar. Set. Langsung dong gua ke tempat tidur. Niatnya sih cuma telungkup gitu doang, Kang. Ngocor. Malu gue, anjir. Udah sok-sok surprise, izin ke nyokap, izin ke Isa, terus ditolak. Malu gue bilang. Nangis tuh anjing, keluar air mata. Malu dong diliatin sama si Amrol dong. Gue pegang bantal gini, gue ke balkon. Kamar gue kebetulan ada balkonnya, Kang. Di balkon udah gue di luar nangis. Aku nangis. Terus gue beneran nyamperin balkon. Anjir. Bener, gue nyamperin balkon, gue udah begini nih. Gue lompat apa kali, gue malu banget sumpah. Anjir, gue malu. Terus gue ngerasa bahwa anjir, gue sayang banget sama dia, kok dia nolak gue ya gitu. Kayak nggak penting lagi hidup gue. Dan di momen itu juga gue kayak yang karma sendiri gitu. Maksudnya gini, ada orang yang ibaratnya entah temen gue apa siapa gitu, gue lupa gitu, apa keluarga gue gitu, putus cinta, berantem segala macem, minum apa kayak model-model baygon segala macem gitu. Gue sampai sampai ngatain sorry gitu. Tolol lu, emang cewek dia doang apa? Segitu amat tuh gara-gara cinta mau bunuh diri, goblok gitu. Gue pernah ngomong gitu. Dan dilalanya pada saat itu gue mau melakukan hal itu, anjing. Anjing gue. Dan itu nggak ngerti apa yang gue pikirin. Itu lantai 3. Cuma memang pada saat itu nggak tahu kenapa kayak ada. Jadi pas gue lagi ke balkon, si Amrul ngeliat kan, jadi ada aja yang dia kerjain. Tiba-tiba keluar bawa kopi. Pak, kopi pak. Iya. Gue duduk lagi dong, kopi. Nah, begitu gue deket lagi balkon, dia keluar lagi, Pak, buah pak. Iya, gue balik lagi dong makan buah gitu kan, pura-pura. Abis itu udah balkon lagi segala macem. Sampai titik akhirnya gue mikir, anjing, kalau gue lompat mati, kalau gue lompat kagak mati gimana? Udah kagak dapet, pincang, malu.
Semua jadi satu. Wah, anjrit. Pelawak, Mana jalanan iya. sepi lagi. Nanti beritanya pelawak Wendy Cagur melompat mencoba bunuh diri karena ditolak, tapi gagal. Gagal. 2 kali gagal dapat pacar dan gagal Iya, bunuh diri. anjrit. Iya bener, gue takutnya itu bukan ajal gue. Terus gue cedera, terus gue udah cacat seumur hidup. Udah gak dapet, aduh. Akhirnya diterimanya kapan? Diterimanya keesokan harinya ketika gue malamnya ditelepon sama dia. Terus ya gue dengan sok-sokan FTV kembali gitu bilang bahwa gue mau pulang ke Jakarta. Terus dia bilang dia nahan gue, jangan pulang dulu, aku mau ketemu sama kamu, dia bilang gitu. Mau ngapain? Ya enggak, ketemu aja. Oh ya udah. Si Amrul yang emosi tuh. Ngapain Pak? Udah pulang ke Jakarta. Udah kita beli tiket. Ngapain pokoknya tunggu. Udah bro. Gue masih so-so wise kan. Udahlah bro. Mungkin ini saat terakhir gue untuk ketemu sama dia. Abis itu gue udahlah, gue gak akan ganggu dia. Gue akan move on sama hidup gue gitu. Tapi besoknya udah ketemu sama dia, dijemput di hotel, kita jalan. Terus tiba-tiba dia ngomong gitu, yang semalam masih berlaku gak? Dia bilang gitu. Jadiannya di mana? Di Jeko. Anjing, di Citos aja, ngapain gue jauh-jauh terbang ke Makassar? Itu udah membayangkan Pantai Losari Iya, ya. Biar semua gua udah romantis. setting kan, udah romantis. Wah, udah bener-bener punya meaning lah gitu kan. Jeko, kampret. Terus dia bilang apa? Setelah yang semalam masih berlaku. Ya udah dia, kamu nggak mau ngomong lagi yang semalam? Hah? Oh, ya udah jadi. Ya udah, abis itu gue ngomong kalau misalkan lo mau gak jadi gue sayang sama lo, gue suka sama lo, mau gak jadi pacar gue, udah jadi akhirnya udah dari situ. Untung gua nggak loncat. Iya. Wah gila itu, gue bodoh, gue bilang bodoh udah. Waktu dia tahu cerita lu mau loncat, apa reaksi? Dia nggak percaya, dipikir gue bercanda gitu, karena pas pulang setelah gue anterin pun dia masih nangis ternyata. Dan dia, kenapa dia akhirnya menerima gue, setahu gue dari cerita dia ibaratnya gini, begitu pulang dia nangis, nyokapnya nanya kenapa, ya Wendy nembak, bla bla segala macam. Nah nyokapnya cuma bilang gini, tulis nama-nama cowok yang dekat sama kamu sekarang, yang suka sama kamu, yang kamu juga mungkin suka, tulis kebaikan dan keburukannya, lihat siapa yang paling banyak baiknya, itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kamu terima. Nah ternyata begitu ditulis, gue yang paling banyak Kebaikannya. Ya karena kan gue baru kenal, keburukannya kan gue masih simpen. Nah alhamdulillah gara-gara itu akhirnya, karena Ayu juga disuruh, mungkin disuruh sholat istihoro juga kali pada saat itu sama nyokapnya ngasih ide kayak gitu. Udah akhirnya jadilah. Jadi dia tuh nangis karena nolak, tapi Sebenarnya mungkin dia punya perasaan, cuma dia takut karena dia mungkin sebelumnya memang mungkin punya pengalaman gak baik sama cowok. Mungkin juga apalagi gue public figure, gue artis lah, pelawak pula misalkan gitu, yang punya stigma di masyarakat tuh kayaknya jadi kalau sama cewek tuh punya pasangan lebih dari satu, kayak gitu-gitulah. Padahal kan ya nggak semuanya juga begitu, dan kalaupun ada yang memilih kayak begitu juga ya memang udah rezekinya dia juga. ya atau mungkin dia juga lagi banyak pilihan sebenarnya. Aduh yang mana nih? Iya, sebenarnya dia juga lagi banyak pilihan, cuma ya nggak akan ngerti Iya, pada akhirnya lu yang paling banyak nih kebaikannya karena masih tertutupi keburukannya. Itulah, alhamdulillah. Jadi akhirnya lu pulang sama Amrol bahagia. Pulang sama Ayu. Oh, sama Ayu. Amrol di sana. Oh, Bertiga akhirnya. Si Amrol komentar apa dia? Pas Seneng lah ketika jadi ya, akhirnya seneng lah gitu, akhirnya excited lagi, seneng lagi gitu. Karena kan sebenarnya dia berharap, dia tahu gue lah sampai gue senekat itu untuk seorang perempuan gitu sampai terbang. Ya maksudnya kan gue sendiri takut terbang sampai memutuskan nekat untuk terbang gitu dengan chance 50-50 untuk bisa dapetin perempuan itu gitu loh. Iya, berarti emang lu udah tekad lu udah kuat banget. Kuat banget gitu, nggak tahu kenapa gitu. Sama Si Amro waktu lu ceritain pas kejadian malam itu mau bunuh diri, dia komentar apa? dia. Kalau gue ngobrol lagi ketemu sama dia, mungkin dia akan ketawa-ketawa gitu kan. Gue tahu bagaimana paniknya dia, berusaha dia untuk tetap tenang.
Dia juga nggak bilang bahwa Pak jangan loncat, enggak gitu. Dia nggak bilang Pak jangan loncat, enggak. Cuma dia mungkin secara psikologis ngerasa bahwa ini orang ngapain ke balkon ya, ngapain ke pinggiran balkon ya. Gue mencoba, mungkin dia pikirannya mencoba mendistract gue untuk mungkin dia kayak punya kepikiran sampai ke situ karena sampai nangis kan. Mungkin dia juga nggak pernah ngeliat gue nangis Pak, terus tiba-tiba ngeliat gue nangis gara-gara perempuan, gara-gara cewek gitu. Mungkin akhirnya ya wajar dia berpikir bahwa ini kayak jangan-jangan mau bunuh diri nih, gue harus ngedistract niat dia dengan mondar-mandir, nawarin bantal, nawarin kopi, nawarin buah itu. Sampai akhirnya ya udah emosi itu redam sendiri dan akhirnya gue memutuskan untuk enggak. Berarti si Amrol ini satu dari sedikit banyak cowok yang ngelihat lu nangis ya? Iya. Dan iyalah, dia ngeliat gue nangis yang bener-bener karena Ayu gitu, karena perempuan ya dia awalnya. Teman-teman Cagur pernah ada yang lihat lu nangis? Enggak. Kayaknya kalau kecuali di TV ya. Iya, maksudnya kalau personal iya. Enggak ada. Seingat gue sih nggak ada yang benar-benar personal. Gue nangis gitu segala macem, nggak ada. Selain karena momen itu lu nangis karena apa lagi? Apa ya? Paling acara TV. Kalau di TV itu pun kalau misalkan udah menyentuh keluarga, nyokap kayak gitu-gitu. Itu gue kalau di luar acara agak susah gue. Kalau di luar acara TV nggak pernah ada lagi yang bikin lu nangis, maksudnya bukan karena keluarga sih. Yang bisa bikin gue nangis tuh keluarga, maksudnya anak gue, istri gue. Maksudnya momentum-momentum kayak begitu yang bikin gue nangis gitu, bikin gue haru. Misalkan kayak waktu gue inget banget kayak anak gue yang pertama begitu lahir, dia terpaksa harus dirawat lagi di rumah sakit karena kuning, karena kena penyakit kuning gitu kan, kurang sinar mata dan segala macem. Pas gue nganterin ke rumah sakit gue biasa aja, tapi begitu tiba-tiba ditayangin di TV anak gue lagi di blue light dan segala macem gitu, tiba-tiba ngocor aja air mata gue. Gue agak susah untuk mengeluarkan air mata, sangat susah. Meskipun nonton film yang sedih atau ada adegan mengharukan, lu suka meneteskan air mata nggak? Kadang-kadang itu benar-benar kadang-kadang bukan nangis ya, mau sedih gitu, ngerasa sedih gitu, berkaca-kaca. Beda sama bini gue mah udah ibaratnya udah satu gelas, gue paling satu tetes gitu. Kalau bini gue tuh terlalu sensitif, kadang-kadang ngelihat tetangga kakek-kakek lagi makan mie ayam di depan komplek aja dia bisa nangis. Kasian tuh opa, kenapa makan mie ayam dia? Salahnya apa? Dia pengen makan mie ayam. Dia kenal sama lu nih Kang, terus tiba-tiba lu lagi makan somai di pinggir jalan, itu dia bisa nangis dan ngerasa bahwa kok dia makan kan, soalnya makan somai di pinggir jalan, kasian kan udah tua. Ya kenapa? Bukan berarti keluarganya nggak merhatiin kan? Lagi pengen makan somainya ada di pinggir jalan, terus kok nangis Nggak gitu? berarti dia menderita Nggak juga, enggak gitu. Kebetulan aja di situ. Iya, dan itu bini gue bisa nangis dan bisa tetap, maksudnya tetap ke bawah. Ya nggak bisa, kasihan, harusnya kan makan di rumah. Ya dia mau makan mie ayam. Mungkin lebih enak dimakan di warungnya ketimbang dibawa ke rumah kan. Dibungkus jadi Dibungkus ya di pinggir jalan nih, mungkin kan angin, enak, seru gitu kan. Dia bisa nangis kan. Beda banget sama gue gitu. Agak susah gue kalau dia udah super duper gampang. Waktu lu berarti nggak lulus ya kuliah? Gua nggak lulus. Berapa tahun kuliah sampai akhir? 3 tahun teknik elektro IKIP Jakarta, terus pindah ke seni rupanya IKIP Jakarta 1,5 tahun apa 2 tahun, terus udah gue gabung Cagur. Dilalanya pada saat gue gabung Cagur, Denia Manarji pas banget selesai kuliah jadi sarjana. Jadinya ya udah mau nggak mau 2 lawan 1 kan, jadi ya gue mengorbankan kuliah gue untuk, pada saat itu kan kita belum ada kerjaan sendiri-sendiri, pasti selalu bertiga gitu. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus mengorbankan pendidikan gue, kuliah gue untuk ya gimana caranya kita bertiga bisa jalan bareng kerja gitu. Karena mereka nggak dua jurusan gonta-ganti ya kuliahnya dari awal enggak. jadi selesainya bareng. Iya. Kalau lu dari awal jurusannya sama mungkin bisa selesai juga ya. Bener. Dan mungkin kalau misalkan gue dari awal ibaratnya gabung sama Cagurnya dari awal ya, bukan pada saat gue baru pindah jurusan, ya mungkin juga gue udah sarjana juga gitu. Tapi memang sebenarnya balik lagi, ya mungkin gue dari dulu pun kenapa memutuskan untuk pindah jurusan udah 3 tahun. Iya, dari teknik atau ke seni rupa Iya. lagi.
padahal mah bisa aja lulus aja gitu. Gue bisa lah memaksakan diri gue untuk bisa lulus gitu walaupun nilai gue nggak bagus gitu. Tapi gue berpikir lagi pada saat itu adalah Ikip menjadi guru nih. Gue kan nggak ada kepikiran untuk jadi pelaku segala macam. Ikip ya gue realistisnya Ikip jadi guru. Nah ketika nanti gue jadi guru, gue akan ajarkan apa ke murid gue Kang gitu. Kalau gue hanya punya nilai seadanya, bahkan ibaratnya gue memaksakan diri gue untuk ya udah yang penting lulus, tapi ketika gue lulus jadi guru, gue ngajar apaan gitu, gue apa yang gue ajarin sama murid-murid gue gitu. Beban itu tuh berat banget gitu. Lain cerita gue emang pinter di situ gitu. Nah cuma memang pada saat gue memutuskan untuk pindah jurusan, ya beda gitu. Bedanya adalah ya memang itu hal yang gue cintai gitu. Jadi IPK gue selalu 3 waktu gue seni rupa ya. Sementara kalau teknik kan di bawah 3, 2, gitu. Kalau pas seni rupa gue IPK gue 3 average-nya. Waktu awal kenapa lu ngambil teknik? Ya kan stereotip orang zaman dulu, orang tua begitu. Gue pengen masuk IKJ, pengen masuk. Waktu itu gue malah dapat PMDK IPB, Institut Pertanian Bogor adalah arsitektur pertamanan. Arsitektur pertamanan. Iya, ya nggak apa-apa deh menurut gue. Yang penting ada hubungannya sama itu. Karena gue dulu pengen jadi arsitek dan segala macam gitu ya. Ada hubungannya lah, ibaratnya menggambar lah, mendesain dan segala macam. Yang ada di bayangan gue pada saat itu seperti itu. Cuma sama nyokap dilarang dengan alasan jauh. Ternyokap nggak ada temen curhat. Iya udah, mau gimana? Rumah lu di? Rumah gue di Bintaro. Gue kan berarti harus ngekos misalkan segala macam. Jadi ya udah. Akhirnya setahun gue nganggur, nggak kuliah dari lulus tahun 97 SMA. 98 baru itu kakak gue ngawasin UMPTN, dikasih kayak fee gitu ya kan, ada uang transportnya dibeliin formulir UMPTN, udah Terima lah di IKIP teknik elektro yang maksudnya susah sebenarnya masuk teknik elektro. Gue lolos, lu gila. Karena lu nggak niat sebetulnya ya. Iya. Karena gue ya gimana, kakak gue udah beliin. Karena gue sempet yang setahun nganggur tuh, sempet yang coba apply di perusahaan film kartun lah ini tuh segala macam, karena memang udah dulu pengen ke seni dari dulu. Tapi kenapa sampai pas 3 tahun itu akhirnya gue pindah deh? Lu bilang apa sama nyokap? Awalnya bilang sama nyokap ya karena gue fobia tinggi Kang. Ketika ngomongin teknik elektro, mentoknya itu ketika gue datang ke pusat pelatihan PLN di Bogor. Itu gimana gue melihat menara sutetan lah ibaratnya gitu ya. Ya kan cerita replika dan segala macam tuh, tiang listrik, turbin segede-gede gaban. Terus gue dalam hati gue, anjrit, nanti kerjaan gue ada hubungannya begini nih, kalaupun gue nggak jadi guru begini nih. Terus apa? Iya, terus gue ngapain gitu? Gue ngerti listrik juga kagak, naik pula, ya Allah. Gue sekalinya zaman kuliah kesetrum itu bukan karena praktek kan. Karena lagi lagi ngerjain tugas bareng teman-teman segala macam di laboratorium teknik. Stop kontak kebuka. Gue lagi nulis gini, tangan gue nyentuh, wow! Wah itu gue diketawain kan, anjir. Orang kesetrum itu karena praktek. Gue kagak, kesenggol doang. Dan teriak gue kenceng banget itu gue malu banget sih. Pada saat itu gue ngerasa bahwa, aduh itu salah satu faktor utama. Terus nyokap lu? Bokap sih yang agak bersih tegang gitu. Karena gue nggak ngasih tau bokap kalau gue pindah jurusan, sampai akhirnya gue harus minta tanda tangan bokap untuk malam inaugurasi. Nah akhirnya bokap tahu, ya di situ bersih tegang sampai gue bilang sama bokap gue, ya gue udah bulat karena gue udah ngurusin perpindahan dan segala macam. Ya ibaratnya gue sampai ospek 2 kali Kang gitu. Sampai akhirnya gue minta tanda tangan itu, ya bersih tegang sama bokap, sampai akhirnya gue bilang ya udah nggak apa-apa papa nggak usah khawatir, aku kuliah pakai uangku sendiri gitu. Aku nggak mau minta uang lagi dari kuliah dari papa gitu. Jadi papa nggak, ini semua sepenuhnya tanggung jawab aku gitu. Jadi ya udah gue buktiin aja gitu. Memang dari zaman gue di teknik elektro pun gue dapat duitnya ya justru dari gambar Kang, dari ilustrasi, dari gue bikin baliho, bikin spanduk, bikin
backdrop, gue bisa makan di kampus, maksudnya tinggal di kampus, terus ngekos segala macem. Ya mungkin karena dari situ gitu. Oh, jadi dari dulu udah nyari duit dari seni. Dari seni. Pertama kali gue dapat duit bener-bener itu SMA, gue inget banget. SMA Ngapain? kelas gambar, bikin kartu lebaran Idul Adha. Nggak ada kan, zaman dulu kan Harvest segala macem. Kalau sumuran kita tuh ada kartu Harvest segala macam. Iya. Itu kan lebaran Idul Fitri doang, Idul Adha nggak ada. Guru agama gue ngasih tugasnya gitu, bikin kartu lebaran kirim ke guru agama atau ke temen lah gitu. Tapi kartu Idul Adha ya udah gue bikin aja, cari kertas clipping warna-warni, spidolan, nyontoh, gue tambahin ini itu segala macam. Gue bawa ke kelas. Alhamdulillahnya punya teman banyak yang males. Ngeliat gue gitu. Kok bagus lucu nih. Berapa? 1.500 gue bilang. Ya asal nyebut aja pada saat itu. Mau tuh banyak tuh berapa orang yang beli gitu. Ya udah akhirnya dapat uang. Alhamdulillah, dan habisnya cuma buat beli kaos Postboy di PRJ. Milihnya sejam anjing. Ya duit ini kan pertama kali kan Iya, dapat banyak. duit rezeki gitu. 45.000 seinget gua. Jadi awal-awal lu hidup mandiri itu dari seni ya, bukan dari melawak ya. Enggak, gua sama sekali nggak punya tujuan ngejar cita-cita jadi pelawak kan, nggak ada sama sekali. Gue jadi pelawak itu bener-bener kayak durian jatuh. Gue nggak mengejar, gue nggak ikutan casting. Gue sekali-kalinya casting di broadcast desain Indonesia. Gue inget banget tuh waktu itu acara apa gitu, nggak masuk juga gitu. Sekali-kalinya gitu, dan gue ngerasa bahwa ya udah. Dan mungkin karena di kampus juga gue seneng perform, entah bermusik, yang musik pun gue balutnya yang lucu. Gue aktif di unit kesenian mahasiswa, gue belajar semua, belajar gambar, belajar ngedance, belajar tarian, belajar ya tarian-tarian dasar lah, entah saman dan segala macem gitu, yang dulu-dulu. Terus teater, paduan suara, ngeband. Ya gue belajar pada saat itu nggak ada tendensi apa-apa Kang, emang karena Memang seneng bersenang-senang gitu. Nah sampai mungkin pada saat gue ospek jurusan teknik elektro, sempat ditanya sama senior gue, cita-cita lo emang mau jadi apa? Jawaban gue pada saat itu seingat gue cuma gini doang, cita-cita gue pengen orang-orang yang ada di sekitar sekeliling gue dan sekitar gue seneng ketika gue ada di sekitar mereka. Cuma konsep aja ya, Iya, cuma enggak jawaban iya. itu, bukan gue jadi arsitek, gue bukan jadi ini. Nah ternyata omongan gue, ucapan gue itu sepertinya menjadi doa yang dikabulkan 3 tahun kemudian ketika gue tiba-tiba jadi komedian, jadi pelawak. Mungkin ya mulai terjawabnya di situ, dan mulai tersadarnya mungkin setelah beberapa tahun. Anjir, mungkin ini jawaban kayak jawaban dari Tuhan dari apa yang gue sempat pernah ucapkan pada saat gue ditanya sama senior gue di teknik elektro. Gue nggak bilang pengen jadi arsitek, insinyur dan segala macam, pengen jadi guru pun enggak pada saat itu bilang. Gue cuma dengan santai bilang gue pengen orang lain yang berada di sekitar gue senyum, seneng, ada gue di situ. Ya mungkin ini jawaban. Masih ingat manggung pertama kali lu dengan Cagur? Di TV kah? Langsung ke TV? Langsung ke TV, TPI. Nggak pernah ada off-air dulu sama Cagur? Gak ada, gue kan generasi ketiga. Iya, maksudnya lu nggak pernah merasakan off-air dulu, langsung tahu-tahu ke TV aja? Iya, justru ke TV dulu gue. Justru gimana dulu awkwardnya adalah ketika Bedu ya udah keluar dari Cagur, terus gue ditawarin, gue belum masuk Cagur, ditawarin untuk jadi figuran lah, bantuin dulu, tapi udah mulai pakai skrip nih ibaratnya Di Cagur gitu. itu, Di Cagur itu. di acara itu. Iya, sempat awkward juga ketika tiba-tiba Denny Menarji nganterin naskah skripnya itu ke kampus di saat gua mau berangkat sama Bedu siaran. Awkward banget anjir gitu. Terus gimana? Ya udah, ya gue bingung kan, oh iya gimana ya gitu ya, tapi ya gimana. Ya gue juga tidak merencanakan itu, dan gue pun tidak mengejar sama sekali ketika Bedu keluar dari Cagur. Lu nggak, wah nih kesempatan nih, enggak kosong nih satu nih. Tidak, bahkan teman-teman gue kayak, udah tuh Bedu cabut tahu dari Cagur, udah lu masukin. Enggak ah. Gue juga sempat berantem sama nyokap gue waktu pertama kali gue jadi figurannya Cagur gitu. Nyokap gue nanya, kok nggak ada lagi? Ngapain ngarep gitu mah?
gue sempet ngomong keras ke nyokap gue gitu, nggak usah ngarep kayak gitulah. Oh, jadi lu waktu menjadi figuran pun nggak ada bayangan, kayaknya ini enak nih. Enggak, karena Lu ngapain sih figurannya waktu itu? jadi pendemo, gue inget banget. Cuma emang udah pada saat itu di setting gue sebagai karakter zaman dulu udah bencongan gitu. Oh, jadi di antara pendemo ada satu yang Ya Iya, gitu pokoknya dah, yang- stand out dengan style kayak begitu. Secara rambut gua kan gondrong gitu, kurus segala macem. Dibikin skenario-nya seperti itu gitu. Terus ya gua bisa all out di situ. Udah tuh, gua dulu sempet awal-awal juga bikin propertinya Cagur. kru lah ya sebetulnya. Dibilang kru sih enggak, mungkin karena gue junior mereka di unit kesenian mahasiswa kan. Oh, jadi 2 tahun kan beda kita. Iya. Jadi ya udah, oh gue butuh ini nih Wen, oh ya gue bikinin. Misalkan sirip ikan hiu pada saat itu udah gue bikinin tengah malam, karena gue tinggalnya kan di kampus kan, di unit kesenian mahasiswanya. Udah tawarin 1 episode 2 episode nyambung, akhirnya udah diajak lah gabung ke Cagur. waktu lu pertama kali bilang oke digabung ke Cagur, lu bilang ke Bedu nggak? Pernah maksudnya ngomong personal, Duk, gua gabung nih. Lupa gue, kayaknya enggak deh, karena Bedu pun nggak ngomong ke gue waktu gabung ke Cagur. Karena Kang, yang orang tidak tahu adalah sebelum Bedu masuk Cagur, Bedu itu udah sepakat sama gue, sama ada namanya sekarang punya sepehan namanya PD Project Wandi, yang bikin Cagur naik bajai. Nah terus ada satu lagi teman kita sekarang mungkin udah jadi chef atau apalah gitu, berempat. Itu udah sepakat untuk bikin grup lawak. Oh gitu. Karena sekali apa 2 kali perform di kampus pecah. Yang ngajarin Narji sama Denny. Oh. Jadi pada saat misalkan malam ini nih ngobrol Iya. sama Bedu, seinget gue gitu kan, Ben kayak seru nih, yuk kita seriusin lu. Beneran lo? Iya, ayo. Kalau gue mah ayo, yuk kita seriusin gitu. Apa namanya? Ini gitu. Apa dari singkatan nama kita, pokoknya SWBBB apa gitu kan, dari depan huruf depannya gitu. Oke beneran ya? Ya udah tuh. Nggak lama terus tiba-tiba Bedu gabung ke Cagur. Ya sudah. Dan dia juga nggak bilang. Nggak ngomong. Jadi Nggak bilang. maksud gua, oh ya sudah. Karena gua kan juga memang ya tidak ngejar ke sana juga segala macem. Karena setelah Bedu masuk Cagur pun ya gue tetap jalan sendiri kan. Maksud gua ya gue tetap mencoba untuk menunjukkan eksistensi gue di kampus dengan cara gue tetap bermusik, tetap misalkan lucu-lucuan lah dan segala macem, ya nge-MC acara ini itu segala macem gitu. Awal-awal lumayan tuh, gue pernah juga nge-MC di acara kampus tapi di Senayan, di Pasar Senen, acara pameran fotografi. Sampai pada saat itu gue inget banget, lumayan pecah alhamdulillah. Ketika terus tiba-tiba fotografernya bilang, kamu fotografer bukan mas, wah sayang banget kalau kamu jadi fotografer, kamu bakal jadi fotografer yang bagus karena kamu bisa membawa orang secara psikologis untuk mengikuti apa yang kamu mau dan segala macam gitu. Jadi gue tetap jalan aja tuh kan, nggak yang oh si anjing Bedu kok nggak ngomong-ngomong, kok gue mencabut aja. Ya gue ya udah gitu, maksudnya ya udah itu udah rezeki lu gitu. Nah seinget gue nggak tahu ya, gue lupa ngomong apa nggak ke Bedu gitu. Tapi ya paling tidak Bedu tahu kalau misalkan pada saat itu memang yang gue dikasih skrip itu kan dia ngeliat, karena ada di sebelah. Ya emang ada pada depan, gue mau berangkat datang gitu, gue mau jalan sama Bedu nih, tek datang berdua nih ngasih skrip. Awkward bang. Denny sama Narjinya nggak mau apa-apa sama Bedu. Lupa gue. Kan harusnya mereka yang ngomong, Lu. Gue lupa, ya mungkin basa-basi kali ya, gue lupa lah. Lu mau siaran di mana? Di waktu itu di radio mana ya, gue lupa Kang. Di daerah Rawamangun Kang, entah itu radio kampus apa gitu, tapi kayaknya bukan deh. Radio Jadi lu Master berangkat apa ke gitu. radio dengan membawa skrip. Iya. Bersama Bedu. Bedu. Lu baca di sebelah dia nggak? Ya enggak lah, gila. Enggak lah, gue nggak sampai segitunya sih. Jadi sebetulnya nggak pernah ada masalah apa-apa ya antara lu dengan Bedu tuh? Gak ada. Orang aja yang bilang gue gantiin Bedu, gue yang ngambil rezekinya Bedu.
yang orang tidak tahu adalah justru nama gue tidak ada di dalam list nama pengganti Bedu. Jadi Cagur itu Denny Manarji ketika Bedu keluar itu udah ada list nama tuh. Bang Komeng ini. Oh, yang udah terkenal. Iya, bener. Cobain satu-satu tuh, ding. Ya nggak tahu dilalanya berjodohnya sama gue gitu. Jadi ya udah. Pada saat gue ditawarin untuk gabung Cagur pun gue nggak langsung terima karena pada saat itu gue masih ngejabat sebagai ketua unit kesenian mahasiswa tingkat universitas. Gila lu menolak masuk ke dunia hiburan demi organisasi. Iya. Pertimbangan gitu. Kalaupun gue bilang ya tetap harus ada balancingnya gitu, walaupun akhirnya agak sedikit terbengkalai gitu. Tapi ya balik lagi kan gue mencoba untuk bagaimana membagi diri gue untuk ini itunya lebih bagus, lebih baik gitu. Bahkan gue sampai diusir sama dosen gue gara-gara ya gue seringan syuting segala macam sampai gue memutuskan untuk ya udahlah, gue Cabut aja lah ya. cabut aja lah. Dan gue balas dendamnya ke adik gue mau kuliah, ya udah gue kuliahin sampai selesai S1. Minimal adek lu bisa selesai. Yes. Gitu. Ya, waktu itu yang bikin lu mau nerima tawaran Denny Manarji apa? Pada saat itu yang gue pikirkan adalah ya mungkin apa ya, gue lupa ya. Mungkin satu, ini cara gue untuk bisa membiayai gue kuliah. Gitu. Tadinya lu mikir gua selesai kuliah tapi sambil kerja. Iya, pertama itu. Kedua karena terus pada saat itu ya berhubungan dengan secara tidak langsung mungkin ya kesenangan gua untuk bikin orang ketawa gitu. Bikin orang tersenyum, bikin orang terhibur gitu. Jadi pelawak gitu kan. Walaupun pada akhirnya pada saat itu ya gua ngerasanya bahwa ya mungkin ini memang caranya Tuhan untuk gimana caranya gue bisa dapat uang aja untuk kuliah gitu. Makanya begitu pas tiba-tiba gue diusir dosen, aduh anjir, padahal seminggu sebelumnya gue habis dipanggil sama tuh dosen nanya, "Giki, kamu sekarang udah kerja di TV ya? Udah jadi artis ya?" "Iya Bu, saya buat kuliah Bu." Gitu. "Wah, bagus deh. Semoga bisa semoga bisa langgeng pekerjaannya segala macam." Kayak gitu-gitulah gitu. Tahu. Seminggu kemudian aku diusir dari kelasnya. Oleh orang yang sama. Alasannya apa? Karena katanya gue udah 4 kali nggak masuk, padahal catatan gue udah baru 3 kali, Kang. Itu gue sampai bela-belain tidur di kampus, bangun pagi-pagi, mandi rapi pakai kemeja. Wah, sampai teman-teman gue bilang, "Wah, lagi itu doang kuliah," gitu kan. Wah, duduk lagi, panggil. "Wendy Armoko, saya Bu. Menurut catatan saya kamu udah 4 kali lebih dari 25%, silakan keluar dari kelas saya sampai ketemu di semester yang lain." Gue cuma bengong malu, anjir. Bu, perasaan Enggak, udah. Itu dia kalau nggak salah sekjur apa gitu. Aduh. Ya Allah, Bu. Emang lu nggak mau ngulang tahun depannya? Enggak lah. Agak susah, Kang. Karena gue dua orang ini kan udah selesai kuliah. Karena awal-awal juga gue sempet kayak dibecandain terus sama Denny Manarji. Wah, nggak sarjana, ntar di undangan nulisnya nggak sarjana dong. Sekali 2 kali gue masih ketawa, akhirnya lama-lama gue panggil mereka berdua. Sini. Gue ngomong tegas maksud gue. Lu mau gue sarjana ya udah. Tapi nggak masalah ya kalau berdua nggak kerja ya. Jangan salahin gue. Gue bilang gitu kan. Kalau gue sendiri nggak apa-apa. Masalah kan kerjaan kita selalu bertiga. Kalau gue kuliah, nanti nggak ngeganggu jadwal kerja kita bertiga gimana? Lu nggak dapet duit nggak apa-apa. Yang enggak sih ya. Terus gimana dong? Gue harus jadi sarjana gimana? Gue masuk, lu berdua udah jadi sarjana. Gue baru pindah jurusan. Terus gimana dong? Lu kan berdua udah tahu. Oh iya maaf. Udah akhirnya dari situ udah nggak pernah lagi tuh ngecengin lagi soal sarjana segala macem. Ya emang kejadiannya gitu. Entah pada saat itu gue baper atau nggak baper, cuma maksud gue, iya gimana ya, gue memang akhirnya kan harus memilih antara gue mau, kalau gue sendiri ya gue bisa-bisa aja kayak lu misalkan kan gitu, besok gue mau kuliah ya bisa-bisa aja, nggak berhubungan dengan orang lain. Kalau ini kan gue berhubungan sama 2 temen gue ini, terus sama manajer gue, ya kan ada 3 orang, terus belum asisten gue sosokan
nolak kerjaan karena gua kuliah segala macem, terus yang lain nggak dapat nafkah gimana? Dan waktu itu pengennya kalau cagur memang 3, nggak Iya. bisa cuma 2. Iya, dulu kan memang gitu, grup ya grup. Kalau Iya. kalau zaman dulu kan TV ngerawat grup. Iya. Beda kalau sekarang kan menghancurkan grup. Iya, emang gitu. Cagur dihancurkan nggak? Secara tidak langsung cagur dihancurkan. Sama Industri. apa yang menghancurkan cagur? Yang menghancurkan cagur adalah sistem di TV yang menginginkan bukan lagi grup bikin acara bareng, tapi sistem comot personal yang akhirnya kadang-kadang mungkin membuat segala sesuatu yang tadinya kuat jadinya tidak kuat. Oh, orang cuma pengen Wendy di sini. Yes. Denny di sini, Yes. Narji di sini. Yes, gitu. Walaupun kita awal-awal selalu kekeh bahwa oke, tapi kita memang ada kesepakatan kalau misalkan film kita harus bertiga, iklan kita harus bertiga misalkan gitu. Oke, acara-acara lawak segala macam nggak masalah deh. Karena pada saat itu kita berpikir juga bahwa ya kita harus belajar untuk punya jam terbang sendiri kan. Karena kalau misalkan selalu bertiga, kayak ya nanti ketika kita harus terpaksa sendiri perangnya bingung. Terus teman gue yang dua mana ya gitu kan. Tapi ketika kita udah terbiasa sendiri, ketika kumpul lagi bertiga kan pasti yang dari yang biasa sendiri di hutan terus tiba-tiba anjir tadi Denny Narji, gue semangat. Terus udah gitu energi nambah, keberanian nambah, terus dukungan dan support akhirnya jadi kayak membuat gue secara pribadi ataupun teman-teman yang lain jadi ngerasa bahwa oke, power gue nambah nih karena ada teman gue satu grup yang akan support gue ketika gue lucu atau tidak lucu gitu. Jadi pada saat itu emang kita dibiarkan untuk jalan sendiri-sendiri, untuk nge-blank kita untuk jadi pemain yang handal. Plus bisa ketemu berbagai macam orang ya, akhirnya bisa nyambung. Yes, bener. Terakhir cagur punya program bareng tuh tahun berapa ya? Terakhir itu WKS tahun 2013 atau 14 gitu. Waktunya kita sahur. Waktu kita sahur sebelum jadi YKS. Oh, itu cikal bakal YKS. Itu cikal bakal YKS. Kenapa Narji nggak ada nama cagur di belakangnya? Narji aja, sedangkan lu sama Denny kan masih ngasih. Iya. Ya itu. Balik lagi, kadang-kadang kalau gue pribadi kan gue main di, ya balik lagi gue tidak menyalahkan siapapun, tapi kalau buat gue pribadi ketika gue main sama lu, gue tetap membawa bendera gue gitu. Anggaplah kita misalkan kita sekarang udah solid banget nih prediksi. Ketika gue diajak riding sama anak Sportstar Indonesia atau anak Saturday Ride atau anak Barbecue Ride atau anak Brotherhood misalkan gitu ya, teman-teman Brotherhood gitu misalkan, ya bendera gue prediksi mau dimanapun ya gue riding bareng sama mereka, tapi bendera gue tetap yang gue bawa di motor gue adalah prediksi gitu. Jadi so far yang gue lakukan selalu begitu gitu. Gue ketika gue main di OVJ, ketika gue main di Petpoker atau ketika gue main di acara apapun yang mau bintang tamu atau stripping pun gue nggak pernah meninggalkan bendera gue itu gitu. Jadi buat gue, dan gue selalu ke manajemen gue selalu yang lumayan apa ya, bawel untuk bilang ke manajer gue untuk kalau misalkan TV kadang-kadang cuma ngasih nama Wendy, kasih nama Denny segala macam, gue yang termasuk bawel untuk bilang tambahin dong cagur. Enggak, gue nggak mau Wendy doang gitu, Wendy cagur gitu. Jadi ya mungkin ya balik lagi ya mungkin karena sistem yang terjadi di skena per-TV-an ketika akhirnya comot satu ya mungkin ya balik lagi ketika ngerasa sudah nyaman dengan suasana baru dan segala macam, akhirnya benderanya ditaruh dan mencoba untuk buat bendera baru gitu. Berarti cagur ini udah bubar? Enggak, cagur nggak bubar, Cuma lagi nggak ada program bareng. iya, nggak ada program bareng. Iya, lagi nggak ada itu aja. Iya, Sebenarnya kalian nggak pernah membubarkan diri gitu. nggak ada kata cagur bubar, nggak ada yang
pernah mendeklarasikan Cagur bubar, sama sekali nggak ada gitu. Karena memang mau gimana, kita acara bareng TV nggak bisa. Mungkin di satu sisi adalah itu jadi hal yang tidak baik buat kita sebagai grup. Tapi di sisi lain itu juga menunjukkan hal yang baik, Kang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau secara grup oke, kita memang nggak bareng. Tapi ketika secara personal, misalkan lo main di TV ini, gue main di TV ini, Andre main di TV ini, berarti kan secara personal semua diakui punya kapasitas yang bagus. Gitu loh. Ya. Tapi sebagai grupnya ya mau nggak mau ya kita memang tidak bisa bareng gitu. Emang TV-nya juga kadang-kadang kan memang maunya seperti itu. Oh, gue cocoknya sama si A nih, ya udah yang gue hire A. Atau misalnya gue pengennya si A tapi si A udah di TV ini, ya udah deh gue pakai si B gitu. Ya tapi secara positifnya gue ambil hikmahnya sih ya gitu aja. Kalau pembagian peran di Cagur tuh gimana antara lu, Denny sama Narji? Kalau lagi di panggung. Sebenarnya Denny tuh sebagai playmaker. Ya kan, sebagai playmaker tapi juga sebagai striker bisa. Tapi kalau sebagai pemancing ibaratnya dia pemancing lah gitu. Walaupun dia tetap punya power yang juga gokil untuk jadi seorang striker. Gua ya striker gitu. Walaupun gue juga belajar untuk gimana caranya jadi playmaker. Cuma gue lebih nyaman memang jadi striker gitu, karena kalau udah dibebani untuk AIW segala macam tuh kayaknya gue udah ribet hidup gue gitu. Nah kalau Narji memang sebagai apa sih istilahnya apa ya, bukan tumbal, apa namanya, keset dan di dunia komedi mah keset gitu. Waktu ada Cagur masih ada acara di TV, kalian menyiapkan materinya gimana? Dulu awal-awal bikin materi sampai pagi bertiga sama tim kreatif gitu. Bikin sampai pagi, misalkan syuting kita siang jam 12, bisa kita sampai jam 5 pagi, jam 6 subuh baru selesai bikin materi. Pokoknya zaman dulu tuh kita 70% udah di atas kertas. Skrip tuh. Iya. Skrip bukan berarti juga kita harus ngapalin segala macam gitu. Tapi kita udah tahu flow-nya nih. udah Jok-joknya juga udah kita buat dan segala macam gitu. Masuk di sini ini. Iya, cuma itu ketika grup. Iya. Ketika udah mulai main sendiri-sendiri, ya itu akhirnya gue sendiri sampai detik sekarang tidak pernah menulis materi gitu. Mungkin ya balik lagi kadang-kadang karena memang gue ngerasa bahwa peta permainan sekarang pun untuk gue pribadi sepertinya tidak membutuhkan skill gue untuk menulis materi dulu gitu. Ya karena lu tinggal ngikutin flow orang, nimpalin. Gue ngerespon, Kang. Iya. Betul. Bukan acara komedi kan, mayoritas gue acara talk show, terus acara variety show gitu, bukan acara yang komedi pure gitu. Jadi ya udah, gue juga nggak mungkin kayak gue udah nulis materi nih segala macam. Karena kadang-kadang gue udah dikirim naskah nih, skrip. Udah misalnya gue pikir ntar gue bikin begini. Begitu sampai lokasi bisa berubah naskahnya. Jadi ya berdasarkan pengalaman segala macam ya udah, gue kayak so far sih masih yang kayak berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan pengulangan job. Kalaupun ada pengulangan ya bisa terhitung lah, berusaha untuk enggak gitu, karena kan pasti juga orang akan bosan untuk ya itu lagi. Iya, apalagi lu stripping kan itu gimana cara supaya enggak? Ya nggak tahu, Kang. Kalau gue masih ngerasa bahwa ya gitu, gue karena gue ikhlas untuk merasa bahwa gue adalah cuma kapasitas gue untuk berkomedi kelasnya kelas teri ibaratnya gitu, ya udah cukup dengan itu aja. Jadi gue nggak mau memaksakan diri gue harus cerdas dan segala macem gitu. Tapi karena gue ditawarin stand up pun sekali pernah di MNC TV dan itu pun gue keringet dingin. Abis itu gue nggak pernah mau lagi karena menurut gue emang nggak bisa stand up gitu. Mungkin kalau dipaksain bisa, tapi gue enggak lah, udah gue ini part gue ini gitu. Gue nggak mau semuanya gue ambil. Tapi lu suka bangga sama diri lu sendiri nggak? Anjing, gue lucu banget ya. Enggak sih. Kalau bangga sih enggak, kalau misalkan bangga sih enggak, Kang. Cuma kadang-kadang kalau misalkan emang ada part-part yang gue tiba-tiba gue nonton diri gue sendiri ya. Iya. Ya maksudnya bersyukur, bukan bangga, bersyukur masih oh iya masih gue sendiri nonton diri gue sendiri masih ketawa gitu kadang-kadang gitu. Jadi
ya gue bersyukur gitu, sereceh itu diri gue pun gue masih bisa bikin diri gue ketawa. Kayak anjing lucu juga. Dia anjir. Ada gitu Gua- nggak? Anjing enggak, gue enggak. lucu juga ya. Enggak lah, enggak, gue nggak pede untuk nyebut diri gue, lucu gue gitu, enggak lah. Cuma gue kadang-kadang kalau dipuji sama orang aja masih kadang-kadang suka nanggepin yang tai gitu. Tapi PNS. kalau di lokal di Indonesia, menurut lu pelawak paling lucu siapa? Yang pernah lu temuin? Aduh, somehow gue selalu amazed sama Cak Lontong sih. Hmm. Nggak tahu ya. Stand up, gue pernah lihat dia main stand up, gue pernah lihat dia main pertunjukan bareng di kayak di KJ. Iya, sama yang Agus Nur itu ya. ya betul, pementasan sama Mas Butet segala macam kayak gitu. Terus jadi host, terus juga jadi pemain sketsa segala macam. Gila, whole package banget gitu Kang. Iya, Semua dia bisa gitu, maksudnya Semua lucu lagi. semua lucu. Dan gue melihat dia tidak bukan tipikal orang yang memaksakan gitu, bukan bukan karakter yang gue harus gini-gini, enggak gitu. Dia kadang-kadang cuma yang si anjing cuma ngebalik-balik kata doang, jadi iya ya kepikiran juga ya. Karena gue dulu pernah satu acara sama dia kan, intermezzo di TPI MNC TV dulu. Gue awal ditawarin aja gue sempet nolak berkali-kali. Aduh, gila, gue takut nggak bisa ngimbangin Cak Lontong segala macam. Karena gue main speed, dia main yang tang Iya. tang gitu. Cuma akhirnya begitu diyakinkan, udah coba dulu gitu. Udah adaptasi. Bersyukurnya gue observer, gue tipikal observer, gue lihat oh ini orang tipikal mainnya begini segala macam. Udah gue ikutin flownya, ketemu di titik tengah, pecah kita berdua gitu. Dengan apalagi dengan tandeman gua sama Cak Lontong pada saat itu acara di TV sama MNC TV sama acara off airnya MNC TV, kita megang tuh berdua gitu, pecah. Lucu, kenapa sih lucunya wah gila ya, padahal dulu gua takut banget gitu bersanding sama Cak Lontong gitu, tapi pecah gitu. Padahal kan lebih dulu lu di TV. Iya kan? Maksud sih Iya, Calon tuh kan banyak di off Off air air ya? dulunya kan. Iya. Memang di panggung udah Iya, lama. tapi kan buat gue bukan hanya masalah lu lebih dulu di TV, tapi lu lebih dulu di dunia aja. Menurut gue itu udah jadi hal yang harus jadi bahan pertimbangan gue untuk bagaimana gue men-treat lo gitu. Jadi dia lebih tua dari gue aja, gue harus respect dengan apa yang ada di dia dan dia lakukan. Terutama mungkin dia dia di TV lebih telat daripada gua gitu, tapi kan pengalaman dia di luar sana lebih banyak, umur dia lebih tua dari gua. Oh, ya lu kan takut ketinggian. Menghalangi lu dalam bekerja nggak pada? Iya, kadang-kadang karena gua nggak pernah menerima pekerjaan pesawat kecil. Nggak pernah kan, pesawat kecil. Gua angkatan darat Kang, angkatan laut takut, angkatan udara takut. Jadi kalau lu ada kerjaan, kalau bisa ditempuh dengan mobil, ya mobil aja. Mobil, kalau bisa tempuh dengan kereta. Ketahuan sama teman-teman gue gitu. Wah, itu mah udah jadi makanan gue lah gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Yang lu takutin ketika di pesawat apa sih selain ketinggian? Jatuh kan. Itu kan udah stereotip lah. Jatuh lah, takut jatuh gitu. Karena nggak usah naik pesawat terbang gitu. Gue naik lewat jembatan penyeberangan aja itu kaki gue bisa nggak napak, maksudnya kaki gue lemes, kayak ibaratnya kalau ada sepatu roda gue pakai sepatu roda deh, karena kaki gue bener-bener lemes Kang gitu. Jadi gue memang tidak mengada-ada gitu, gue sangat takut ketinggian. Gue liburan kemanapun yang jadi beban istri gue adalah ketika mencari hotel Harus di bawah. Wah itu pernah di Singapura juga, stay di daerah Sentosa Island kalau nggak salah, yang kamarnya itu akuarium. Itu aja parno, retak nih. Wah gitu, gue banyak parnonya, gue overthinking soalnya. Kok kayak ada retak di kaca, ntar kita tidur nih, toto airnya masuk ke dalam, ikan-ikan segala macem. Udah gitu ada kali 30 menit atau 15 menit gue ngeliat ada ikan pari kagak pindah-pindah Kang, nggak pindah-pindah dari kaca, kayak ngomong gitu,
ini mau retak, ini mau pecah, ini mau pecah gitu kan. Dia keluar terus dia balik lagi. Ini mau pecah, ini pecah. Wah anjrit, gue sampai pikir gitu. Pun udah, ayo tidur di atas aja. Lah, ini kan udah disiapin tempat tidur bagus ngelihatnya, view-nya air segala macam. Aduh, nggak tenang. Itu gue terlalu overthinking. Lu fobia ketinggian terus overthinking, apa lu karena overthinking lu jadi fobia ketinggian? Saling mempengaruhi sebenarnya. Kalau sebenarnya gue basicnya karena memang fobia tinggi. Nah karena gue juga akhirnya jadi overthinking. Kadang-kadang gue memikirkan sesuatu terlalu berlebihan gitu. Kayak misalkan gak usah jauh-jauh lah. Gue nonton Final Destination. Lo kalau mungkin pernah nonton tuh yang di bagian pesawatnya gitu. Jadi ketika gue naik pesawat, tiba-tiba kok bangunnya rusak. Udah tuh kepikiran tuh, waduh gue jangan sampai ketiduran nih. Gue kalau ketiduran tiba-tiba ntar, gini itu tuh, gitu tuh, udah kemana-mana tuh segala macam. Makanya jadi kadang-kadang gue harus minum obat tidur, obat penenang, bukan gaya-gayaan gitu. Karena memang ya gue butuh itu. Tapi kata dokter itu bisa disembuhkan nggak? Dokter malah nyuruh gue ke dokter jiwa. Karena mungkin ada masalah dengan gue secara psikologisnya, gitu. Entah psikiater, tapi dokter jiwa waktu gue inget banget ketika gue minta obat tidur buat terbang kemana gitu, ya udah coba periksa ke dokter jiwa. Dokter jiwa ada apa dengan gue gitu. Tapi ya mungkin memang ada sesuatu yang salah sama diri gue gitu, terlalu takut sampai gue udah pasrah tuh antara sedih sama lucu gitu ketika anak gue yang cowok ya begitu aja penakut, mau sampai kapan ayah, anak gua umur 7 tahun yang cowok bisa ngomong kayak gitu. Antara sedih sama yang di mall nih, mall dekat rumah gitu, gua mau naik ke atas ke lantai 3 mau nonton di bioskop gitu, gua mau naik ke eskalator, anak gua narik ayo naik lift aja, enggak udah ayah naik eskalator, enggak apa-apa ayah, udah sama dede, pegang tangan dede enggak akan jatuh. Di PIM nyebrang kan ada tuh jebangan yang tengah. Iya, yang ke bawahnya kelihatan itu. Benar, yang bening hijau tuh. Nah, cerita harus nyebrang tuh. Gue bilang, gue muter aja, ayo muter aja. Enggak deh, ayo nggak apa-apa, ayo nyebrang. Akhirnya dipaksa nyebrang tuh sama anak gue yang cowok. Nyebrang tuh, sampai bini gue tepuk tangan, ye berhasil. Terus habis itu gue mau nyebrang lagi, mau ngeliat baju gitu kan. Temenin ayo ke seberang. Iya tapi lewat sini ya tengah. Lewat sana aja deh, lewat sini aja. Terus anak gue yang cowok gitu, ayah takut apa sih? Takut jatuh. Ya udahlah ayah, kalau jatuh juga ke bawah. Ya iya nak, jatuh juga ke bawah. Minta hipnotis Uya dong. Anda memancing saya. Iya. Apa yang mau dihipnotis? Tapi dia berhasil kok menghipnotis menurut gue. Menghipnotis penonton ya. Menghipnotis penonton, menghipnotis ibu-ibu untuk selalu menonton acaranya dan luar biasa. Hip hop itu memang musik yang paling lu suka dari dulu? Enggak, apa ya? Dari dulu tuh waktu zaman sekolah gitu ya, yang gua rekam di kaset zaman dulu karena nggak mampu beli kaset. Nah, itu ya lagu-lagu hip hop gitu. Zaman dulu kan ada tuh Kang, apa kita pakai masukin kaset, dengerin radio, kita rekam, mixtape apa gitu, gue istilahnya dulu gitu. Sampai beli ke teman gue segala macam. Ya lagu-lagunya lagu-lagu. Seingat gue sih lagu-lagu itu, lagu-lagu hip hop, bukan lagu-lagu yang lagu-lagu rock atau lagu apapun ya. Gue sih dengerin semua lagu gitu. Cuma buat gue somehow ketika gue memutuskan berkarya di media yang berbeda gitu, nggak tahu kenapa emang dari dulu pengennya itu gitu, karena gue seneng nulis juga gitu. Gue pernah nulis buku juga walaupun nggak laku gitu kan, tapi maksud gue ya gue seneng gitu, dan ketika gue nulis tuh somehow selalu berima gitu. Jadi entar kadang-kadang di Instagram kalau lagi pengen nulis panjang segala macam tuh pasti bawaannya selalu nulisnya berima gitu, kayak yang aduh kenapa sih harus berima gitu, biasa aja gitu, ya udah A B C D gitu kan, belakangnya nggak harus A semua, E semua, harus 4 gitu. Cuma ya udah akhirnya kayak semua mengarahnya membuat gue sampai akhirnya memutuskan untuk berkarya di media yang berbeda itu, ya nggak
tahu kenapa ketika dimudahkan sama Tuhan, walaupun penantiannya lumayan lama ya gitu. Jadi hip hop ini udah single ketiga dari Hipokrisi. Hipokrisi itu Single sendiri. pertama Yang lu sama si Kang Iwa. Iwa. Kang Iwa single ketiga. Single kedua itu 23 Juli, itu yang lagu yang memang sengaja gue buat untuk anak gue yang cewek, ulang tahun dia kan 23 Juli. Jadi gue judulnya 23 Juli. Sebenarnya itu lebih ke personal ke anak gue, cuma message-nya sebenarnya sih kayak message orang tua ke anaknya aja. Cuma kalau single ketiga MAD, mulai aja dulu gua sama Kang Iwa gitu. Waktu di kampus bukan band hip hop ya, lu ngeband. Gua top 40, gua drummer dulu. Drummer gua, padahal ya mungkin karena gue seneng bermusik. Waktu kalau pas lucu-lucuan gitu, gue jadi vokalis gitu. Tapi ya gitu, ide gue pada saat itu tuh kayak misalkan ngeband lucu-lucuan nih, cuma gara-gara nongkrong malam gitu, besok mau pementasan gitu, udah ada panggung udah dibikin gitu, ngeliatin teman-teman pada main band gitu, gue masuk ke dalam ruangan band, terus gue inget banget waktu itu lagu apa, lagunya Naif yang ditowal jangan marah. Terus gue kayak yang punya ide gitu. Pada saat itu sih lucu gitu. Gue translate ke bahasa Inggris tapi versi gue gitu. Oke. Terus pas performnya gitu. Oke, gue mau nyanyiin lagu luar, judulnya Touching. Wah, orang-orang penonton kan udah nyangka, lagu yang mana Touching? Udah, lagu itu yang gue bahas translate asal-asalan. Touching, don't you be mad. Touching gitu. Tapi pecah itu, gue sampai dilemparin sepatu karena maksudnya mereka saking kesalnya sama gue gitu kan. Gue dipikir lagu apa gitu. Cuma pada saat itu emang gue senengnya explore segala macem gitu. Ya cuma balik lagi ketika gue pada saat gue kuliah, gue memang tidak ada tendensi gue bermusik pengen jadi anak band, gue belajar teater gue pengen jadi aktor, enggak gitu ya. Gue kayak masukin nutrisi sebanyak-banyak aja buat diri gue, dan ternyata Tuhan menunjukkan itu kepake ketika gue masuk ke dunia entertain. Gestur tubuh gue nggak kaku kayak gitu pelawak, terus seniman graffiti sama hip hop, kita bisa melihat lebih banyak sisi Wendy itu di mana? Yang sebenarnya? Iya. Pada saat gua berkarya, karena kalau di TV gua bekerja. Gitu, itu aja. Jadi yang mana? Ya, di Faking Shit. Di Faking Shit. Jadi orang kalau mau lihat siapa Wendy, iya, lihat di Faking Shit. Iya. Kalau di TV ya gue sebatas bekerja kan, gue udah nggak berkarya. Maksudnya berkarya secara idealis ya gitu. Ya bekerja sebenarnya berkarya, tapi gue nganggapnya udah seperti bekerja karena gue hanya mengikuti tuntutan share rating, gue hanya mengikuti keinginan pasar. Kadang-kadang tidak bisa melawan itu gitu. Yang penting selama gue tidak ini tidak itu dan segala macam, ya udah gue akan tetap stay di acara itu. Tapi ketika udah mentok banget, gue kadang-kadang udah nggak mikirin duitnya gede kan, karena gue udah pernah mengalami fase itu gitu. Mikirin duitnya gede, kerjaannya enak, terus tiba-tiba wah kerjaannya suasananya udah nggak enak nih kerjaannya, udah gue pikirin duitnya aja lah buat keluarga gue. Sampai ketika tiba-tiba aduh gila, makin nggak bener nih situasi pekerjaannya, udah nggak kondusif segala macam. Gue akan bisa dengan lantangnya bilang udah gue nggak pikirin duitnya, daripada gue sakit, daripada gue pulang kerja asam lambung gue naik terus gitu. Jadi iya, gue dari dulu gitu Kang, gue agak frontal. Gue mungkin orang-orang TV pun beberapa banyak yang tahu dan mungkin menilai gue seperti itu gitu. Tapi ya gue sih nggak peduli, karena ya buat gue selama gue bekerja, gue selalu berusaha menunjukkan loyalitas gue sama acara gitu. Tapi gue akan juga pengen melihat sejauh mana program itu juga punya loyalitas yang sama buat gue gitu.
Ya, jadi terima kasih kaleng-kaleng ini yang sudah menunjukkan jati diri Wendy ya. Iya, thank you banget beneran. Kan kalau kemarin di yang 86 apa di vlog dulu yang ketangkep tim Jaguar itu sebelumnya pernah bermasalah dengan apa Pihak berwajib. iya atau apa gara-gara pas graffiti. Enggak, waktu itu pernah di Tegal gambar Satpol PP minta foto, polisi juga minta foto. Cuma pada saat Jaguar itu memang gua memang abis gambar di daerah Cinere. Abis itu teman gua yang pernah gambar di spot itu ngajakin gua gambar di spot itu lagi. Bang, ada spot nih di Margonda di Depok gitu. Oh, oke. Ya udah, gambarlah kita bertiga di situ, namanya Herston sama Ezafat. Gambar kita bertiga di situ. Enggak lama teman-temannya 2 orang itu datang berombongan gitu, teman-teman kampusnya. Udah, karena kenal juga sama gue, sama-sama anak gambar segala macem, udah ngobrol ketawa TV sambil kita lanjut gambar. Tiba-tiba nongol tim Jaguar. Ya udah. Cuma pada saat itu ya gue memang ya itu kenapa gue bilang gue berusaha untuk menjadi diri gue aja. Enggak menunjukin Gue nggak buka masker gue karena gue pengen dapat kondisi real kan gitu. Karena gue yakin ketika gue buka masker pasti akan beda treatmentnya gitu. Tapi lu tuh sebenarnya udah minta izin semua ya ketika lu gambar-gambar tuh. Udah. Jadi bukan vandal, iya kan? Tidak sama sekali, gue udah minta izin. Makan sampai di komentar di YouTube gue harusnya di videoin, harusnya dokumentasiin. Ya terus gimana sih orang yang kita juga kan nggak tahu kalau Jaguar akan nongol gitu. Jadi kita memang minta izin. Bahkan sebelum gambar itu begitu kita nyampe ada mobil parkir di situ, nungguin dulu mobilnya pergi. Kalau emang kita pandang mah kita nggak peduli, ada mobil di situ ya kita sikat gitu kan. Tapi kan kita karena butuh space juga, santai dan segala macam, kita terus minta izin. Jadi sama iya, pemiliknya. intinya semua gambar-gambar yang lu lakukan selama di faking shit itu bukan vandalisme ya. So far sih enggak. Maksudnya kalaupun gua gambar di spot mana ini itu segala macam, ya mungkin buat orang kayak gua pernah gambar di Jogja gitu. Itu gambar di pinggir jalan, tapi itu memang di Jogja kan memang udah surganya lah ya. Ya kalau buat gua sih simpelnya selama gua diajak sama tuan rumah, misalkan gua ke daerah mana gua diajak sama tuan rumah, ya selama gua diajak itu emang kayaknya bukan bentukan yang merugikan dan segala macam, ya gue sih sikat gitu selama tidak merugikan dan tidak sampai akhirnya orang komplain. Lu sebulan habis berapa botol kaleng sih? Nggak ngitung kan. Tadi aja gua gambar-gambar habis. Nggak masalah, buat gue nggak masalah. Nah itu dia kenapa gue bersyukur. Mungkin ini jelek ya, menjadi seorang public figure tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya. Kenapa? Ya itu, orang kan mungkin banyak juga yang berpikir, banyak beranggapan, Wendy ngapain sih main kaleng, artis ngapain sih gitu. Pasti ada tuh yang pikiran kayak gitu. Cuma buat gue selalu percaya bahwa semua ada masanya. Dan mungkin efek positifnya ketika gue dikasih keleluasaan, dikasih kesenangan untuk gambar ngaleng itu pada saat gue udah mandiri lah dalam tanda kutip. Ya mungkin kalau zaman dulu ya susah gue kaleng. Kalau sekarang kan sudah sejahtera lah ya. Sudah sejahtera dan gue menurut gue harus manfaatin sisi gue sebagai seorang public figure untuk hal yang baik aja sih kan. Nggak pusing, gue aja tadi kelayangan berapa jam. Kan bisa karena biasa. Ya kalau lu sering juga pasti bisa lah. Lama-lama nggak mabok. Nggak mabok. Awal-awal sih mah iya sama bener. Atau mungkin ya karena udah tahu kapan harus narik napas, kapan harus enggak gitu. Jadi udah semua kan udah terbiasa kan, jadi udah biasa lah. Tadi gue mau kelayangan gini. Iya parah. Apalagi kalau karena posisinya kan kita tertutup tuh. Karena gue juga pernah waktu itu di Bali di taman apa gue lupa tuh, di Bali udah serem banget, spooky banget, jarak sama tembok segini nih, bikin gitu gelap segala macam. Waduh itu ngapnya tuh kayak berkali-kali lipat, ngap dari kalengnya, ngap dari situasi di situ, ngap dari seremnya. Wah gitu. Tapi hati-hati lo, paru-paru. iya bener. Udah nge-vape,
ngaleng. Wah, mari kita doakan Amin, amin. kesehatan Semoga sehat, Wendy semoga Cagur sehat, ya. Semoga sehat, semoga sehat, sehat, udah sehat, sehat, sehat. udah ngantuk, udah mau jam 1 ya. Iya, anjrit, udah jam 1 Udah anjrit, jam bukan 1. udah jam 1. Ya udah jam 1 pagi. Gua Makasih masih ya, harus Kang Soleh. Sama besok juga nganter anak sekolah pagi. Ya. Thank you ya, Kang. Udah, Waalaikumsalam. Gitu doang aja.